Masuk Perbanas, kalau aku mau jujur jawabanku masuk Perbanas mungkin karena ya udah akhirnya aku ninggalin Perbanas dan aku Halo Kak, halo malam. malam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Jadi gimana Kak kegiatannya selama pandemi ini? Lagi ngapain aja? Kegiatan apa nih? Kegiatanku banyak nih soalnya nih. Basket, Aduh, orang sibuk ya basket. Kak? Oh, Orang sibuk. kalau Iya, kegiatan basket sehari-hari sehari-harinya ya basket. sekarang kebetulan lagi di Bandung, lagi persiapan buat IBL playoff juga nanti di Jakarta. Jadi ya cuma di mes ini juga sekarang di samping mes sih. Kegiatannya ya latihan, tidur, latihan, udah gitu doang. Kapan tuh Kak IBL playoff-nya? Tanggal bulan Oktober, lupa tanggal berapa, 13 kalau nggak salah. Awalnya Kak, pengen tahu dong awalnya dulu di SMA Asofa ya, dulu terkenal loh Kak. Gimana tuh awalnya di Asofa dulu gimana sih latihannya? Kalau awalnya bisa di Asofa, kebetulan aku dari SD udah di Asofa, SMP juga di Asofa, SMA aku SMA di Asofa itu waktu kelas satunya itu udah mau pindah sebenarnya karena ekonomi. Jadi waktu itu udah mau pindah, ja aku ngomong ke kepala sekolahku gitu. Saya udah nggak kuat di sini lagi, mungkin saya bakal pindah sekolah, pindah sekolah. Nah di situ kepala sekolahku ngomong kayak nggak ada, kamu tetap sekolah di sini gimana pun caranya. Ya kalau ditanya kenapa bisa di Asofa ya kepala sekolah saya yang dulu lah namanya Ibu Suprida itu yang berjasa buat saya. Kenapa saya bisa di SMA Asofa itu? Kalau boleh tahu Kak, kenapa tuh ditahan sama kepala sekolahnya? Udah basket dari SMP ya Kak? eh Kebetulan dulu saya anak kesayangan kepala sekolah. Jadi ya Aduh, sekolah anak ya saya kayak siswa Mas iya, ya. jadi kayak udah dianggap anak sendiri. Kebetulan udah almarhum juga. Jadi ya gitu deh pokoknya. Terus Kak, di Asofa dulu latihannya gimana sih? Latihan sekolah timnya dulu kan tim Asofa jago banget tuh ya di Pekanbaru udah terkenal lah gitu. Alhamdulillah. Iya, latihannya ya sama kayak sekolah-sekolah lain. Cuma mungkin yang bedain kayak dari segi pemainnya aja. Kayak kalau saya ada teman sahabat-sahabat saya juga dulu ada Yudi, ada Ade, Wendy dan lain-lainnya juga. Yang bikin kita beda dari yang lain tuh kita nggak latihan di satu tempat, tapi kita kayak berpindah-pindah. Jadi kayak misalkan latihan yang cuma di situ-situ aja yang nggak bakal berkembang. Jadi kalau aku pribadi di mana sekolah dulu yang ada latihan, aku latihan. Walaupun kayak SMA 1 dulu juga aku sering latihan di sana gitu. Ada latihan di SMA olahraga juga aku datang ke sana. Jadi aku kayak nggak peduli aja. Semakin banyak ilmu yang masuk ke aku, ke teman-teman aku ya. Jadi kenapa enggak? Kenapa harus malu buat memulai gitu? Nah terus Kak, kalau Capseknya itu dukung nggak sih di Asofa? Dukungan Capseknya gimana sih dulu? Kayaknya Capseknya dukung banget ya basket pas di Asofa. Dukung banget lah. Apalagi ke almarhum udah apa ya namanya, emang seneng basket juga, kitanya juga ngasih yang terbaik buat dia. Jadi kita satu tim memang kayak jadi anak kesayangan sama kepala sekolah kita dulu, udah kayak orang tua sendiri memang. Jadi ya kalau ditanya mungkin anak basket angkatan aku waktu di Asofa ditanya pahlawannya siapa ya Ibu Suprida lah gitu. Jadi udah deket banget ya satu tim sama kepala sekolahnya Kak. Deket banget lah, nggak ada yang berani ngelawan kita dulu soalnya. Aduh, iya jadi anak Iya. sekolah. Dukungannya gimana tuh Kak dari kepala sekolahnya? Dukungannya bentuknya apa sih gitu? Kalau dukungannya semuanya kayaknya dukungan dari segi fasilitas, apapun tentang basket pasti dikasih. Kalau nanya makanan nggak usah lagi lah, masuk ke
ke ruangan kepala sekolah juga ya bebas aja gitu. Mau pimpinan marah juga ya masuk aja. Kalau emang lebih besar ke aku pribadi dulu. Aku ngerasanya gitu ketimbang teman-teman aku yang lain. Jadi aku buka aja lah ya. Jadi kayak satu-satunya mungkin pemain basket di Asova yang nggak bayar sama sekali ya cuma aku. Jadi beliau yang tanggung semua semua biayanya buat aku gitu. Jadi ya dia pahlawan sih buat aku. Jadi pernah kejadian kayak aku sakit juga dan jadi aku udah mah kronis gitu dulu kayak di rumah udah terkapar lah. Jadi kayak karena emang keterbatasan ekonomi mungkin. Jadi sahabatku dulu ada Yudi bilang ke kepala sekolah Dani sakit. Akhirnya aku dijemput pakai mobil sekolah ke rumah. Aku dibawa ke rumah sakit gitu. Emang nggak bisa ngapa-ngapain, terkapar juga. Jadi ya dibawa, emang bener-bener dibawa sampai rumah sakit udah tepar juga. Sampai kepala sekolahku marahin si pihak rumah sakit. Anak saya harus dapat perawatan dokter spesialis, nggak boleh dokter biasa aja. Jadi aku di situ kayak Luar wow, biasa. Kasih ya tepuk tangan dong buat kepala sekolahnya. dialah orang pahlawan lah buat kita semua pemain basket pada angkatan itu menurutku. Terus kayak gimana tuh awal ngerantau ke Jakarta setelah lulus dari Asova? Iya, jadi awalnya ngerantau itu gara-gara ada pelatihku namanya Bang Iyak di Jakarta, nawarin kamu mau kuliah di Jakarta nggak? Beasiswa segala macamnya ntar tinggal bareng saya, maksudnya ada kayak mes dulu, nama mesnya tuh klub basket Kogar. Jadi aku di sana bareng teman-temanku juga. Jadi ya kalau ditanya awalnya ya emang ditawarin pelatihku. Pada saat itu pelatihku lagi ngelatih Popwil Riau gitu. Oh, gitu. Awalnya kenal sama pelatihnya tuh gimana tuh? Ya itu waktu Popwil di Medan. Jadi dia yang ngelatih, kebetulan pelatih dari Jakarta. Setelah itu ditawarin. Berarti Kak Dani udah dipantau ya? Iya, udah dipantau banget. Terus Kak, kenapa tuh masuk Perbanas? Masuk Perbanas, kalau aku mau jujur jawabanku masuk Perbanas mungkin karena sahabatku ada Yudi dulu. Jadi kayak sebenarnya tadinya kuliah pengen ngambil jurusan hukum kan. Cuma emang karena nggak tahu arahnya, cuma Yudi waktu itu Yudi bilang aku mau di Perbanas. Sebenarnya kayak aduh gimana ya kalau manajemen, padahal hati juga nggak manajemen, nggak pengen gitu. Cuma ya mau gimana, udah lama bareng-bareng jadi ya barengan aja gitu sama sahabatku. Dari Williansari, gimana perasaan pada awal karir menjadi rookie dan IBL? Gimana tuh Kak? Perasaannya ada seneng, ada sedih, ada semuanya, ada masuk campur aduk lah. Kalau ditanya senengnya ya banggalah. Ada juga akhirnya dari Riau bisa ikut IBL gitu, liga basket terbesar di Indonesia, punya pride tersendiri juga. Kalau ditanya sedihnya, kalau waktu itu pemikiran saya pertama datang, saya udah kerja keras segala macamnya dan belum dikasih menit bermain, dan ternyata itu tuh bukan akhir gitu. Jadi kayak ditanya sedih pertamanya ya itu nggak main, banyak di rolling gitu-gitu. Nah kalau udah makin kesini-sini mikirnya tinggal nunggu timing sama waktu yang tepat aja. Jadi ya lakuin semampu kita, apapun yang kita bisa lah. Jangan ngeluh juga, nikmatin aja lah prosesnya. Ntar juga hasilnya sampai ke kita. Senyum kita kan jadi senyum bahagia setelah kita nikmatin proses. Gitu. Gimana sih caranya Kak Dani tuh bisa perjalanan karirnya tuh sampai di IBL itu gimana sih Kak? Kan ini contohnya perasaan Kak Dani aja ya. Pernah main pertama itu main Liga Mahasiswa. Terus ikut turnamen gitu di Jakarta, main divisi. Nah, waktu itu kebetulan sparring sama Bangka Belitung kalau nggak salah. Jadi ada Coach Andre, pelatihku yang sekarang, ngekontak aku mau nggak main turnamen gitu di stadium. Dulu ada nama tim IBL, stadium sekarang udah nggak ada. Jadi
main turnamen Perbasikap pertama kali di sana. Terus udah dari situ aku main di situ udah satu turnamen doang udah beres kan. Nah, menjelang setahun setelah itu kan aku masih di Perbanas. Jadi Coach Andre kan pindah ke Garuda Bandung dulu namanya, nama Prawira itu sebelumnya Garuda Bandung. Nah, waktu itu ditawarin lagi sama si Coach Andre-nya, eh, kamu mau nggak masuk tim Prawira Bandung ya? Banyak pertimbangan juga di situ sebenarnya, pertimbangan ekonomi juga, mimpi di sana juga, pengen pencapaian kayak orang kerja keras main basket buat apa lagi kalau bukan main di liga profesional gitu. Ya jadi ditimbang baik-baiknya ya udah akhirnya aku ninggalin Perbanas dan aku pindah ke Bandung. Itu awalnya. Artinya emang udah mimpi dari lama gitu ya kak main di level pro. Ya dulu nggak pernah kepikiran bisa sampai juga. Cuma mikir makin waktu aku lulus udah kuliah di Jakarta kayak ya orang bisa kenapa kita nggak bisa gitu. Nggak ada bedanya juga. Atau yang bedain kita cuma kerja keras kita sama orang lain, tingkat apa kompetitif kita sama orang lain juga. Menurutku itu sih. Ini kak ada pertanyaan lagi nih kak dari Ryoga24. Ryoga24. Kak gimana bisa shoot bagus? Ya latihan syuting yang berulang-ulang lah pasti. Kalau kita udah ngelakuin yang berulang-ulang ya pasti ngerasain feel aja gitu. Pasti kalian main basket juga pasti tahu lah, ngerti yang aku maksud gitu. Jadi ya apapun jawaban kenapa bisa syuting, kenapa bisa dribble, kenapa bisa segala macamnya tentang basket ya pasti latihan. Latihan sekali juga nggak bisa bikin jago, tapi latihan yang berulang-ulang bisa bikin kita lebih baik pasti. Ih sama. Nih ada pertanyaan kak dari partner mantan hostnya kak dari Kak Junior Dita. Gimana tipsnya supaya bisa sampai ke IBL? Tipsnya balik lagi pasti kerja keras. Kita harus nunjukin juga di setiap kalau kita main di kampus harus nunjukin juga intinya kita harus bisa kasih nilai sesuatu yang lebih dari diri kita, baru kita bisa menurutku bisa masuk ke IBL. Kalau kita nggak punya nilai plus nilai lebih kita nggak bakal bisa lah menurut. Harus ada yang dilebihkan gitu. Apa tuh kak yang dilebihkannya gimana tuh kak? Dilebihkan apa tuh? Apa? Lebihkan gimana tuh kak? Apanya yang dilebihkan? Iya, porsi apa namanya? Kayak misalkan kalau dulu di Liga Mahasiswa kayak ada top score, ada MVP, ada yang gitu-gitu dan segala macamnya. Ada titel itu. Nah, berusaha aja buat ngejar kayak sesuatu pencapaian di diri kita, kayak berusaha improve di apapun itulah tentang basket. Jadi orang bisa nilai menurutku. Gimana sih awalnya setelah dari Pekanbaru dari Riau terus ke Jakarta main Liga Mahasiswa, pertama kali main ketemu pemain-pemain pro gitu? Awalnya dibilang kayak canggung gitu pertama kali. Cuma ya lama-lama biasa. Terus kak motivasinya apa sih sebenarnya sampai akhirnya bisa masuk, motivasi paling besarnya gitu, motivasi gedenya yang bikin Kak Danire nggak berhenti terus cari apa nge-improve? Orang tua pasti. Salah satunya juga almarhum tadi sama sahabat-sahabat aku lah gitu. Dulu pernah kayak ngerasa waktu tahun pertama, tahun kedua juga kayak belum dapat apa-apa tapi kayak pengen ngeluh ke mereka juga mereka tuh bisa nguatin gitu. Jadi ya kalau nggak ada mereka juga nggak mungkin lah bisa bertahan juga sampai sekarang. Pasti ada dukungan lah dari orang sekitar kita. Apa kata orang tua kakak sampai kakak bisa ya kalau bisa dibilang
ya kalau menurut kami sukses ya, Ya. sama ya maksudnya kayak gitu. Pemain Apa sih? daerah sukses gitu. Apa sih kata orang tua kak? Oh, kalau pendapat orang tua ya pasti senang, bangga juga. Cuma kalau tipikal orang tuaku yang bangganya juga nggak diliatin ke anaknya, tapi ngomongnya ke saudara-saudaraku gitu, bilang ke aku. Ya supportnya awalnya kayak kurang percaya, cuma setelah mungkin kita bisa ngasih lihat ke mereka ya akhirnya mereka percaya gitu. Dari Jojo titik Huta Galung _07. Siapa aja dari Riau yang pemain IBL kak? Pemain Riau dulu ada